Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat, dan kita masih berada di bab yang kelima, dan sekarang kita sudah sampai maqalah yang ketujuh. Sebelum kita memulai, kita niatkan belajar kitab ini pahalanya untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat-kerabat kita, untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita. Dan semoga kita ingatkan juga kita belajar kitab Nasaihul Ibad, semoga nantinya keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan kita menjadi orang mulia, orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kita akan melanjutkan maqalah yang ketujuh. Wal maqalatu as-sabi'atu an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Maqalah yang ketujuh ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain mendapatkan doa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada dia. Misalkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tapi kalau Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Sayyidina Ali mendapatkan doa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, setidaknya karena ada 3 alasan. Pertama, karena Sayyidina Ali ini termasuk orang yang tidak pernah menyembah patung atau berhala sebelumnya, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar pernah menyembah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman semuanya pernah menyembah patung semuanya. Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali. Yang kedua, Sayyidina Ali ini wajahnya tidak pernah melihat kotoran yang keluar dari tubuhnya. Yang ketiga, wajahnya Sayyidina Ali ini tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Itu kenapa Sayyidina Ali mendapatkan kehormatan doa karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Pertama, karena wajahnya Sayyidina Ali tidak pernah menyembah patung. Kedua, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kotoran yang keluar dari tubuhnya. Yang ketiga adalah karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, terlebih kemaluan orang lain. Dan bahkan Sayyidina Ali ini sejak di dalam kandungan itu sudah memiliki keistimewaan dan kelebihan. Waktu itu ibundanya Sayyidina Ali mau nyembah patung. Sayyidina Ali waktu itu masih berada di dalam kandungan ibunya. Setiap kali mau nyembah patung itu disenggol sama Sayyidina Ali di dalam perutnya itu. Sehingga ibunya tidak jadi nyembah patung. Itu memang dari kecil sudah luar biasa Sayyidina Ali ini. Dan Sayyidina Ali ini termasuk dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Awwalun nas man amana bir rasuli minas sibyan. Orang yang pertama kali iman kepada Rasul dari kalangan anak-anak. Itu pertama kali masuk Islam. Tahu di usia berapa Sayyidina Ali itu masuk Islam? Di usia kira-kira umur 8 atau 9 tahun sudah masuk Islam. Berarti kan kalau usia sekarang itu masih kelas 1 atau kelas 2. Kelas 2 SD itu sudah masuk Islam. Dan ceritanya Sayyidina Ali masuk Islam itu waktu Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia berapa? 40. Waktu itu pada hari Senin
Rasulullah sedang sholat. Ya, jadi sholat itu sudah menjadi syariatnya nabi-nabi terdahulu. Semisal contoh Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran diabadikan pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunan-keturunanku. Coba ya kalau kita mau merenung, berpikir, Nabi saja itu masih mengkhawatirkan anak-anaknya tidak sholat. Orang sekarang biasa aja melihat anaknya itu main, keluyuran, sholatnya gimana? Tanggung jawab orang tuanya gimana? Makanya seringkali saya ditanya sama seseorang itu, Ustadz katanya kalau ada anak itu berdosa, orang tuanya juga dosa. Ya tidak mesti, bisa iya bisa tidak. Kalau misalkan orang tua sudah sekuat tenaga mendidik anaknya, sudah didatangkan ustadz, sudah dipondokkan, itu namanya orang tua sudah berusaha sekuat tenaga. Toh kenyataannya nanti anaknya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, orang tua ada dosa. Itu karena anaknya sendiri yang memang terlalu melanggar aturannya. Tapi kalau orang tua membiarkan, tidak diurus, dosa orang tua itu. Anaknya tidak sholat, anaknya mencuri, anaknya ini, anaknya itu, dosa. Itu sama seperti jadi ya jangan kok enak banget orang tua itu kena dosanya. Tergantung. Kadang orang tuh memahami dipukul rata. Enak banget jadi anak, dia ada dosa, tinggal ditanggung sama orang tuanya. Sama seperti istri kepada suami. Nanti kalau suami itu berdosa, istri tidak nanggung. Ya tidak juga seperti itu. Tapi kalau istrinya berdosa, nanti suaminya yang nanggung. Ya tidak juga seperti itu, tergantung. Suaminya sudah mendidik dengan sebaik-baiknya, dia ajari adab, dia ajari akhlak, dia ajari ilmu, tapi istrinya ternyata masih seperti itu, ya jangan salahkan suami. Dosamu ya dosamu, dosaku ya dosaku. Kok enak banget tinggal suruh nanggung dosanya istri. Urusan kalau suami berdosa, istrinya tidak mau nanggung. Bisa jadi istrinya juga nanggung. Misalkan suaminya melakukan satu kesalahan di dalam rumah tangganya, istrinya paham bahwa itu satu kesalahan dan istrinya bisa menegur, ternyata diam saja, ya dosa karena membiarkan kesalahan. Jadi kalau belajar itu jangan setengah-setengah lah, jangan separuh-separuh. Nah, Sayyidina Ali ini masuk pada usia 8-9 tahun. Nah, Nabi Ibrahim itu nabi yang juga masih menjalankan syariat sholat. Jadi syariat sholat itu bukan hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat terdahulu juga sudah melaksanakan sholat. Urusan sholatnya bagaimana saya tidak tahu, wallahu alam. Yang pasti umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu semuanya sholat dan semuanya agama Islam. Satu contoh misalkan Nabi Yusuf bin Yakub itu pernah berdoa dalam satu doanya yang juga diabadikan di dalam Al-Quran, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Itu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Berarti dulu sudah mengenal Islam. Jadi Islam itu sudah ada sejak zaman dahulu, bukan cuma dari umatnya Nabi Muhammad. Itu coba orang itu semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi tingkat kesolehannya, justru kekhawatirannya juga semakin tinggi. Ya contoh kayak tadi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf minta kepada Allah diwafatkan dalam keadaan Islam. Kalau kita mau mikir ya, Nabi Yusuf itu ayahnya Nabi, hidup di keluarga Nabi, sering malaikat keluar masuk ke rumahnya untuk memberikan wahyu. Masih khawatir mati dalam keadaan tidak membawa Islam, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita itu biasa-biasa, jarang minta sama Allah. Cobalah sesekali minta, ya Allah berikan aku husnul khotimah nanti ketika mengakhiri hidup. Nah itu Sayyidina Ali itu masuk Islam pada saat Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang waktu itu Rasulullah itu sholat pada hari Senin, Rasulullah itu diangkat jadi Nabi. Rasulullah lahir hari Senin, diangkat jadi Nabi dan Rasul
hari Senin, hijrah ke Madinah hari Senin, wafat hari Senin. Jadi hari Senin itu punya keistimewaan tersendiri. Waktu itu hari Senin, usia 40 tahun, Rasulullah sholat. Ini sholatnya ya masih sholat, belum sholat yang diwajibkan sebagaimana syariat yang dibawa oleh beliau, karena waktu itu beliau masih belum jadi nabi. Waktu itu Sayyidina Ali ngelihat, karena Sayyidina Ali orangnya cerdas, dilihat itu lagi apa itu, kok ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada antara dua sujud. Kemudian setelah itu Rasulullah selesai sholat, ditanya, itu apa itu? Lagi apa? Ini namanya sholat. Ini sholat, dari siapa itu sholat? Sholat itu ya syariat dari Allah, yang kita itu wajib menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang kita, Tuhan-Tuhan yang selain Allah tidak boleh. Sehingga Sayyidina Ali ini ya karena dari awal sudah punya kebersihan di dalam jiwanya, kalau begitu saya mau masuk Islam. Waktu itu masih usia sekitar 8 atau 9 tahun. Tapi saya mau bilang dulu sama orang tua saya. Oh jangan, kalau nanti bilang sama orang tuanya nanti repot tambah. Tapi kemudian akhirnya Sayyidina Ali kemudian langsung masuk Islam. Itu pada saat usia 8 atau 9 tahun. Tepatnya hari Selasa. Hari Senin diangkat jadi nabi, hari Selasa beliau masuk Islam setelah berpikir beberapa saat. Dan kata Rasulullah, Sayyidina Ali itu memiliki keistimewaan tersendiri di hati Rasulullah sampai beliau mengatakan, awwalu hadhil ummah wurudan alal haudi awwaluha islaman, Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama kali dari umatku yang datang ke haud telaganya Rasulullah itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu sangat beruntung sekali karena telaganya Rasul itu kalau ada orang minum di situ dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Apalagi yang ngasih minum dari tangan mulianya Rasulullah. Itu luar biasa. Kalau di dalam Maulid Diba itu diabadikan haudu kassafil mubarrad lirduna yauman nusyuri. Dan semoga kita juga ditakdirkan oleh Allah diberi minum dari telaganya Nabi dan langsung dari tangan mulia Nabi. Dan Sayyidina Ali ini termasuk orang yang sangat pemberani. Bahkan pernah saya ceritakan juga, ini saya ulang tidak apa. Sayyidina Ali ini pernah suatu ketika Rasulullah itu ditantang oleh musuh Rasulullah yang bernama Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud ini musuh Rasulullah yang sangat kuat sekali. Digambarkan saking kuatnya Amr ini, kalau seandainya ada karpet gitu dihamparkan, kemudian Amr bin Abdi Wud ini berdiri di atas karpet, 40 orang narik karpet itu dia tidak gerak sama sekali. Saking kuatnya Amr bin Abdi Wud. Hanya ya sombong Amr bin Abdi Wud itu. Pernah suatu ketika nantang kepada Rasulullah. Rasulullah, kalau aku ini diserbu sama pasukan-pasukan muslim ya pasti aku kalah. Kalau kamu itu gentle, kamu itu pemberani, kita 1 lawan 1. Kata Amr bin Abdi Wud. Nah, mendengar seperti itu, terdengarlah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu usianya masih kira-kira 16 tahun. 16 tahun itu kira-kira kelas berapa kalau sekarang itu? Kelas 1 SMA ya, kelas 1 SMA. Biar aku Rasulullah yang akan melawan Amr bin Abdi Wud, kata Sayyidina Ali. Jangan, biar sahabat-sahabat yang lain dulu yang mau maju. Kamu itu masih kecil. Kata Rasulullah, ijlis ya Ali, kamu duduk saja. Dia itu Amr bin Abdi Wud. Kamu apa tidak tahu itu? Orang terkenal itu, orang paling viral waktu itu. Jangan. Kemudian dia Amr ini nantang lagi. Silakan yang mau nantang saya. Tidak ada yang berani maju. Lagi-lagi Ali bin Abi Thalib minta izin kepada Rasulullah, biar saya melawan oleh Rasulullah. Sampai beberapa kali dikatakan oleh Rasulullah, dia itu Amr bin Abdi Wud itu. Sayyidina Ali jawabnya sangat mudah sekali. Saya Ali bin Abi Thalib, katanya. Saya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu masih kecil, usia 16 atau 17 tahun. Sehingga karena maksa
Sayyidina Ali ini diizinkanlah oleh Rasulullah untuk melawan Amr bin Abdi Wud. Pada saat mau melawan, Amr bin Abdi Wud ini tanya, kamu siapa? Saya Ali bin Abi Thalib. Oh, kamu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu kan seumuran dengan saya itu. Oh, minggir. Tidak sebanding ini lawannya ini. Kamu mau apa? Saya mau bunuh kamu, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah berurusan dengan Sayyidina Ali, ini urusan dengan kematian ini sudah. Dan diceritakan bahwasanya pedangnya Amr bin Abdi Wud itu lebih panjang daripada tubuhnya Sayyidina Ali. Lebih panjang daripada tubuhnya Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali tidak gentar. Sayyidina Ali itu tidak tega. Ada kekasihnya dirobek-robek hatinya, disakiti hatinya, diremehkan, dihina, dikecilkan, tidak terima. Itu juga bagian dari didikan Rasulullah itu. Sehingga Sayyidina Ali menjadi orang yang sangat pemberani. Sehingga kemudian melawanlah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikasih imamah oleh Rasulullah, dipakaikan, udah kamu maju. Setelah itu kemudian Amr bin Abdi Wud terbunuh oleh anak kecil yang masih usia 16 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan Sayyidina Ali ini juga termasuk dari kalangan anak-anak muda yang semangat untuk berdakwah. Jadi Sayyidina Ali termasuk yang menemani Rasulullah hijrah dari Mekah sampai ke Madinah yang waktu itu masih usia 17 tahun. Jadi sebenarnya kalau ada anak-anak masih muda itu tidak usah banyak mikir. Oh, saya masih muda, masih belum waktunya untuk dakwah. Justru Islam itu besar disebabkan karena pemuda-pemuda waktu itu. Oh, saya masih anak sekolah, saya masih mahasiswi, saya masih muda, belum nikah. Tidak ada perlunya kita bantu majelis-majelis, kita tidak ada perlunya dakwah, nyebarkan Islam. Justru yang muda-muda itu yang penting, yang sangat berjasa di dalam besarnya agama Islam. Dan Sayyidina Ali ini juga mendapatkan keistimewaan karena dinikahkan oleh putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah. Yang waktu itu sebenarnya banyak sahabat yang juga ngincar Sayyidah Fatimah itu, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah ngelamar Sayyidah Fatimah, tapi kata Rasulullah, jangan, ini bukan milik kamu ini. Karena Rasulullah ini masih nunggu perintah dari Allah, nunggu wahyu dari Allah. Semuanya itu atas perintah dari Allah, tidak sembarangan. Rasulullah itu menikahkan, misalkan menikah dengan putrinya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Aisyah, kemudian menikah dengan putrinya Sayyidina Umar yang bernama Hafsah, kemudian menikahkan putrinya bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum kepada Sayyidina Utsman, dan menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali. Semuanya itu atas perintah dan wahyu dari Allah. Kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya di langit itu Sayyidatuna Fatimah sudah dinikahkan oleh Allah dan disaksikan oleh 40.000 malaikat kepada Sayyidina Ali. Jadi semenjak saat itu kemudian Sayyidina Ali datang ingin melamar Sayyidah Fatimah, langsung disambut oleh Rasulullah, ahlan wa sahlan. Ini memang sudah ditakdirkan menjadi miliknya Sayyidina Ali. Itu memang Rasulullah seperti itu. Tapi lagi-lagi walaupun Sayyidina Ali itu termasuk sahabat yang mulia, kita tidak perlu terlalu berlebihan mencintai Sayyidina Ali. Karena apa-apa yang berlebihan itu tidak bagus. Nanti kita akan menjadi kelompok seperti kelompok Syiah yang terlalu hampir menuhankan Sayyidina Ali. Bahkan ada pendapat yang mengatakan sebenarnya malaikat Jibril itu salah memberikan wahyu, sebenarnya bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kan sudah luar biasa, kelewat batasnya itu. Tapi juga tidak boleh membenci secara berlebihan, sehingga muncullah kelompok Khawarij yang terlalu berlebihan membenci kepada Sayyidina Ali. Ya, yang bagus yang tengah-tengah saja. Kalau kata Pujangga yang pernah saya baca, tidak tahu Pujangga itu siapa namanya, tapi saya kira itu juga bagus, walaupun bukan Quran, bukan hadis, ya tidak masalah. Katanya Pujangga itu begini, jangan mencintai aku setinggi langit karena langit bisa runtuh. Jangan mencintai aku seluas lautan karena lautan bisa surut. Jangan mencintai aku sebesar gunung karena gunung bisa hancur.
tapi cintailah aku seujung kuku, karena semakin dia dipotong dia akan tumbuh kembali. Yang biasa-biasa aja, apa-apa itu yang biasa, tidak usah terlalu berlebihan. Yang berlebihan itu tidak bagus. Coba kamu pakai bedak berlebihan, jadi kayak burung burung beo, burung gagak tua. Akan kita bahas isi dari makalah yang ke-7 dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum sholihin. Kata Sayyidina Ali, jika bukan karena 5 hal, maka semua orang ini akan menjadi orang soleh. Berarti 5 hal ini yang bisa menghalangi orang menjadi orang soleh. Kalau ada orang mempunyai 5 hal ini, dia itu tidak bakal jadi orang soleh. Tampilannya tidak meyakinkan jadi orang soleh kalau dia mempunyai 5 hal ini. Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya bukan karena 5 hal ini, 5 hal ini berarti terpuji apa tercela? Tercela. Maka semua orang akan jadi orang soleh. Ini 5 hal yang bisa menghalangi orang menjadi orang soleh. Pertama apa? Awaluha al-qanaatu ay ar-ridho bil jahli. Ridho dengan kebodohan. Santai aja jadi orang bodoh. Nggak bakal jadi orang soleh, jadi wali. Jauh sekali itu. Nggak tahu ilmunya sholat, tenang aja. Nggak tahu ilmunya wudhu, tenang aja. Cita-citanya jadi orang soleh, jadi orang alim, jadi wali. Iya, nikah dulu jadi wali murid tuh. Orang yang terlalu santai dengan kebodohannya itu nggak bakal jadi orang soleh itu. Nggak tahu ilmunya darah wanita, tenang saja, tidak tanya-tanya. Tidak tahu hukumnya keputihan, tenang saja, tidak tanya-tanya. Wah, ini ridho dengan kebodohan itu bisa menyebabkan orang terhalang menjadi orang soleh. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dzambul alimi dzambun wahidun wa dzambul jahili dzambani. Dosanya orang alim itu 1 dosa. Kalau dosanya orang bodoh 2. Kenapa? Dia tidak mau belajar. Sudah tidak mau belajar. Dia sudah tidak mau belajar, dia apalagi sampai bangga dengan kebodohannya. Tenang aja. Orang itu kalau hatinya bersih, hatinya suci, dia tidak tahu gimana ya, saya kok merasa tidak nyaman dengan kebodohan saya, dengan ketidaktahuan saya. Justru rata-rata orang yang gampang menyalahkan orang itu karena dia berhenti untuk belajar. Bodoh. Orang berilmu itu tidak gampang menyalahkan orang. Oh, ini ada pendapatnya ini. Oh, ini ada pendapatnya si fulan itu. Ini ada perbedaan pendapat. Tidak gampang nyalakan orang. Coba ya kalau orang bodoh. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tidak takbir seperti ini. Wah, itu aliran sesat itu. Sesat dari mana? Madzhab Syafi'i saja yang wajib cuma bacaan takbirnya. Kita ngangkat tangan seperti ini tidak wajib. Sedekap seperti ini juga tidak wajib. Menurut madzhab Syafi'i ini sah. Yang wajib hanya bacaan takbirnya. Kalau seandainya saya sholat misalkan Allahu Akbar, tidak ngangkat, tidak sedekap, sah menurut madzhab Syafi'i. Ya karena orang bodoh, terlalu nyaman dengan kebodohan. Orang seperti itu tampilan-tampilan tidak bakal jadi orang soleh. Tidak bakal jadi orang soleh, tidak bakal jadi orang solihah. Sama saja. Ini yang pertama. Terlalu nyaman dengan kebodohan, hanya belajar dan belajar. Ketika ada hal yang menurut kita tidak benar, jangan langsung salahkan, coba tanya dulu kepada yang lain. Barangkali karena keterbatasan ilmu kita yang tidak tahu. Coba tanya dulu kepada Ustadz Fulan, kepada Kiai Fulan, kepada Habib Fulan, atau misalkan cari informasi, cari di YouTube dengan Ustadz yang memang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, tidak masalah. Baru setelah itu kita bolehlah menyalahkan. Kalau perlu kita kasih dalil-dalilnya, alasannya apa. Ini pertama. Ridho dengan kebodohan. Kalau ridho dengan takdir Allah bagus. Makanya tidak enak jadi orang bodoh itu. Apalagi sampai dia merasa nyaman dengan kebodohan. Makanya Allah itu paling tidak suka orang yang bodoh. Bahkan Rasulullah juga memperingatkan dalam satu hadisnya, Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah.
Allah itu sangat benci orang yang mengerti segala hal tentang urusan dunia, tapi giliran akhirat dia tidak tahu, bodoh. Misalkan contoh, ini apa, baju ini bahannya apa ya? Oh ini bahannya begini, ini mereknya ini biasanya kalau dijual di pasar begini, kalau kita kulaan harganya sekian, ini pokoknya luar biasa, nyucinya harus pakai sampo misalkan. Urusan dunia dia paham betul, urusan akhirat. Rukun Islam ada berapa ya? Mungkin 10, mungkin 11 gitu. Rukun sholat ada berapa ya? Mungkin 3 atau 4 atau 5 gitu. Jadi urusan akhirat tidak tahu. Allah paling tidak suka. Allah itu benci dengan orang-orang seperti itu, karena dia tidak bakal jadi orang soleh. Tampilannya itu sudah meyakinkan, wajahnya aja itu udah dilihat itu membosankan. Orang bodoh sama orang berilmu itu lain. Orang berilmu itu wajahnya bercahaya, walaupun orangnya biasa. Lihat sendiri, orang berilmu itu tenang gitu, adem gitu ngelihatnya. Yang kedua, tapi saya tidak nyindir yang ada di sini. Yang kedua, wal hirsu 'alad dunya, terlalu rakus terhadap urusan dunia. Yang di otaknya itu dunia, yang di pikirannya dunia, mindsetnya dunia dan dunia. Apakah tidak boleh? Ya boleh saja. Yang penting dunia itu tergantung tujuannya. Satu contoh sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, nikmatid daru ad-dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdi rabbahu. Sebaik-baik tempat itu ya dunia. Bagi siapa? Bagi orang yang mengambil bekal dari dunia itu untuk bekal akhiratnya sehingga Allah ridho kepada dia. Jadi tergantung sudut pandangnya. Kalau bagi orang yang matre, yang semuanya diukur dengan materi, semuanya tidak bisa diukur materi. Nolong ya tidak semuanya materi. Urusan dunia ya dunia. Dunia itu sudah hal yang bisa jadi manfaat, bisa jadi madharat, tergantung sudut pandangnya. Dan kata Rasulullah lanjutan hadisnya, wa bi saddaru ad-darud dunya, dan seburuk-buruk dunia itu, seburuk-buruk tempat adalah dunia. Bagi siapa? Liman saddatuhu an akhiratihi, bagi mereka yang menghalangi dunia itu untuk beramal kepada akhirat. Wa qasrat bihi an ridha rabbih, dan menghalangi orang untuk mendapatkan ridho dari Allah. Orang yang mindsetnya dunia, harta, materi, emas, rupiah, dolar, pokoknya dunia terus semua diukur dengan dunia. Orang tidak bakal jadi orang soleh itu. Tidak bakal jadi orang soleh. Apalagi jadi wali, jauh, sangat jauh sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli, pelit dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Pelit, tahu pelit? Bakhil. Makanya kata Rasulullah, as-sakhiyul jahul ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang bakhil. Makanya wali-wali itu semuanya punya sifat ini, suka beri, dermawan. Wali itu pasti punya sifat ini. Kalau orang tidak punya sifat ini, tidak bakal jadi orang soleh, apalagi jadi wali, sangat jauh sekali. Dan banyak cerita-cerita tentang orang yang pelit itu luar biasa. Satu contoh ini yang pernah saya ceritakan, bahwa dulu itu ada sepasang suami istri, suatu hari makan makanan. Tiba-tiba di luar pintu ada yang ketok-ketok pintu, seorang yang miskin. Dan sepasang laki-laki dan perempuan ini lagi makan ayam bakar, mungkin ayam panggang. Kemudian istrinya bilang, coba kasih itu orang miskin yang lagi minta-minta itu. Oh jangan, ini kalau dikasihkan ini kan kita rugi. Biar pergi, usir saja itu, usir dari pintu. Akhirnya diusirlah karena dia diperintah oleh suaminya. Selang beberapa hari dan beberapa saat, mungkin beberapa bulan, mungkin tiba-tiba kedua pasangan ini jatuh miskin. Akhirnya ya karena laki-lakinya ini mindsetnya itu dunia,
diceraikan tuh istrinya itu. Istrinya diceraikan. Nah, kemudian setelah itu dia itu yang istrinya ini menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu kemudian setelah menikah dengan laki-laki lain, istrinya ini dengan suaminya yang baru lagi makan. Mungkin ini suaminya agak kaya mungkin begitu. Kemudian lagi makan ayam sama seperti suaminya yang pertama itu. Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Seorang yang miskin, seorang laki-laki. Kemudian, ini ambil ini ayam ini, kamu bawa, kamu makan. Kemudian perempuan ini masuk rumahnya dan kemudian nangis di pangkuan suaminya. Loh, kenapa kamu kok nangis? Apa karena ayam yang dikasihkan ke orang? Apa karena kenapa? Kemudian dijawab oleh istrinya itu, enggak, bukan karena itu. Kamu tahu enggak siapa yang datang tadi itu? Ini ada cerita yang ajaib ini. Siapa yang laki-laki yang datang tadi itu? Itu dulu mantan suamiku itu. Sekarang jadi miskin. Gara-gara dulu pelit. Gara-gara dulu pelit. Makanya orang pelit itu hidupnya miskin. Bahkan kata kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Al-ghaniyul bakhil ya'ishu fid dunya 'aisyatal fuqara. Orang kaya yang pelit itu hidup di dunia seperti hidupnya orang fakir, karena dia itu pengennya hartanya itu udah berkurang sama sekali. Kalau bisa makan tapi dia tanpa mengeluarkan sesuatu, kan begitu. Gratisan. Tapi nanti di akhirat wa yuhasibu fil akhirah hisabal aghniya. Tapi di akhirat dihisab dengan hisabnya orang-orang yang kaya. Orang kalau dia itu pelit, tidak bakal jadi orang soleh, menghalangi dia untuk jadi orang soleh. Nah, ini seperti ini kita belajar pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yang keempat, warriya'u fil amali. Riya ketika beramal, artinya tidak ikhlas. Orang kalau amalnya tidak ikhlas, itu dia susah untuk jadi orang soleh. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati man yuron nasa anna fihi khairan wala khaira fihi. Orang yang paling berat siksanya besok pada hari kiamat di hadapan Allah adalah orang yang memperlihatkan kepada manusia di dalam dirinya ada kebaikan padahal dia tidak ada kebaikan sama sekali. Makanya orang itu biasa-biasa aja. Kalau saya pribadi itu tidak begitu suka ada orang bawa tasbih digital ada di jarinya. Kalau saya pribadi tidak begitu suka. Kenapa? Karena kadang-kadang dia ketika bersama orang lain dan ketika sendiri itu tidak sama. Itu tanda orang tidak ikhlas itu. Kalau lagi sama orang, astagfirullah, subhanallah. Kalau tidak sekalian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kalau sendiri, seperti itu apa enggak? Kalau sendiri itunya dilepas, modus itu cuma. Tidak ikhlas, pencitraan namanya. Biasa-biasa. Apa tidak bisa sih orang berzikir tanpa pakai tasbih seperti itu, bisa enggak? Bisa. Kecuali hatinya memang benar-benar kuat, tahan banting, tidak terpengaruh oleh pujian, juga tidak gampang tumbangan dengan celaan, tidak masalah. Kalau masih kita itu masih jadi orang-orang biasa, casing kita yang sebenarnya bukan itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang ngelihat perempuan, astagfirullah, bila lihat terus. Itu namanya memperlihatkan kebaikan kepada orang lain yang sebenarnya tidak ada di dalam dirinya, tidak ada. Kata Rasulullah, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat, kata Rasulullah. Dan bahkan disindir oleh Rasulullah dalam hadisnya yang lain, man aron nasa fauqa ma indahu minal khasyah fahuwa munafik. Orang yang memperlihatkan kepada orang lain yang melebihi apa yang ada di dalam dirinya yang sebenarnya, maka dia termasuk orang munafik. Biasanya dia itu ya biasa-biasa, tapi kalau di depan orang lain, Masya Allah, sampai diajak ngomong juga dia sibuk untuk zikir.
buang aja tasbihnya itu, model-model seperti itu. Aja ngomong, orang yang ngomong, tanggapi, tidak usah dikir subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah yarhamukallah. Saya tidak bagus. Kalau menurut saya tidak bagus, menurut saya. Silakan dikir, kalaupun mau bawa tasbih digital, jangan di depan orang. Lagi sendiri, lagi apa begitu. Biar bisa ngitung kan, ini sudah hitungan berapa. Apalagi sampai bawa tasbih yang bukan digital yang panjang itu. Ini itu kayak di film. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah itu dusta itu. Dusta itu. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu sering menyindir kepada kita semuanya, istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar kita itu butuh istighfar yang lain, karena istighfarnya tidak ikhlas itu. Jadi istighfar yang tidak ikhlas itu satu kesalahan, sehingga butuh istighfar yang lain. Itu istighfarnya kita gitu. Orang yang masih riya ketika beramal, dia susah untuk jadi orang soleh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Dan ibadah yang diterima adalah ibadah yang didasari karena keikhlasan. Kalau tidak ikhlas tidak diterima. Tapi lagi-lagi jangan keburu-buru bahas diterima dan tidak diterima. Caranya harus benar. Orang tidak tahu rukun-rukunnya sholatnya ada yang sesuatu yang bisa membatalkan sholat, kemudian dikritik sama orang, oh sholat kamu tidak diterima. Oh diterima tidak diterima urusan Allah. Benar itu, benar-benar ngawur ngomongnya itu. Diterima tidak diterima itu setelah ibadah kita memang sudah benar. Itu baru ada urusan pembahasan diterima dan tidak diterima. Kalau sudah tidak benar, sholatnya tidak sah, tidak diterima. Tidak usah bahas ini urusan Allah, tidak diterima. Saya pastikan 100% tidak diterima. Kalau sudah tidak sah. Makanya belajar fikih itu juga penting. Jangan sedikit-sedikit urusan hati. Kamu kan tidak tahu hati saya. Iya, siapa yang tahu hatinya kamu? Tidak ada yang tahu. Itu yang keempat. Yang kelima. Apa yang kelima? Wal i'jabu birra'yi. Bangga dengan pendapatnya sendiri, merasa paling benar dan orang lain semuanya salah. Itu termasuk orang yang terhalang menjadi orang soleh. Itu susah jadi orang soleh itu. Orang yang seperti itu sangat susah menjadi orang soleh. Orang yang bangga dengan pendapatnya sendiri, dengan argumennya sendiri, menyatakan orang lain salah. Tanda kalau orang itu ikhlas mencari kebenaran, kalaupun ada sebuah perdebatan, yang dia cari adalah kebenaran. Urusan kebenaran ini muncul dari dia sendiri ataupun dari lawannya, itu tidak masalah. Itu berarti dia ikhlas di dalam mencari kebenaran. Akan saya ulang kembali. Ada 5 hal yang menghalangi orang menjadi orang soleh. Pertama, ridho dengan kebodohan, merasa tenang dengan kebodohan. Yang kedua, terlalu mencintai dunia, rakus terhadap urusan dunia. Yang ketiga, pelit dengan kelebihan yang dia miliki. Yang keempat, riya ketika beramal, tidak ikhlas, pamer, tujuannya karena manusia. Dan yang kelima, bangga terhadap pendapatnya sendiri dan dia merasa orang yang paling unggul di antara yang lainnya. Semoga kita semuanya terhindar dari 5 hal itu. Kalau masih ada, ya belajar. Karena orang soleh itu punya power yang sangat hebat. Setiap hari didoakan orang-orang muslim yang sedang sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kita didoakan keselamatan. Setiap kali sholat kita tidak minta. Kalau kita jadi orang soleh, betapa hebatnya itu. Terus energi-energi doa dari seluruh umat muslim di berbagai penjuru dunia. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Luar biasa. Didoakan oleh tidak tahu berapa miliar atau berapa triliun orang. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang, tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillah.